Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, sahabat kebab dulu, kita diberikan keistimewaan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini untuk melanjutkan materi kebab dulu kelas bahasa Arab Durusul Lughah. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Hari ini kita akan membahas pelajaran ketiga. Silakan ikhwas sekalian yang ada di studio atau ikhwah yang ada di rumah sekalian dibuka pada halaman ke-14. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga. Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Dari apa yang saya baca tadi, apa yang bisa ikhwas kalian simpulkan? Perubahan tanwin dari yang bertanwin menjadi tidak bertanwin. Iya, bisa dilihat pertama baitun, yang kedua al-baitu. Dilihat hurufnya dan dilihat akhirnya. Yang awalnya baitun bertanwin dan yang kedua al-baitu jadi tidak bertanwin, tanwin atau dhammatain. Dari awalnya kata baitun ditambahkan alif lam, beralif lam, maka tanwin di akhirnya yang jadi baitun ditambahkan dengan alif lam, maka jadi hilang. Ini adalah kaidah baru ketika kata benda isim atau kata benda biasanya itu tidak dilengkapi alif lam, maka dibaca tanwin. Jika ditambahkan alif lam, maka dibaca tidak bertanwin, tidak boleh dibaca bertanwin. Jadi nanti kita akan paham suatu isim tanpa harokat, maka kita sudah tahu bagaimana cara bacanya. Oke, silahkan ikhwah sekalian disimak dan diikuti. Baitun al-baitu, Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. jamalun al-jamalu. Jadi ikhwas sekalian, dapat diketahui di sini bahwa perbedaan yang beralif lam dengan yang tidak, kalau tidak ada maka disebut kata benda umum. Sedangkan jika ada alif lamnya maka sebutannya kata benda khusus. Di sini baitun yang artinya rumah, jika ditambahkan dengan alif lam al-baitu, maka bisa diartikan rumah itu atau rumah ini. Di sini memperjelas apa yang akan dibicarakan. Oke, selanjutnya ikhwas sekalian silahkan disimak dan diikuti. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu wakifun. Ya, silakan ikhwah. Al-qalamu maksurun. Ya, bisa dilihat di sini yang al-qalamu di sini dia tidak bertanwin karena beralif lam. Sedangkan maksurun tetap dibaca bertanwin karena tanpa alif lam. Jadi dibaca maksurun, tetap dibaca dengan tanwin. Al-babu maftuhun. Iya, seperti yang ada di gambarnya di situ pintu terbuka. Al-babu maftuhun, jadi artinya pintu itu
terbuka. Ya, silakan ikhwah selanjutnya kalau bisa dibaca dan diterjemahkan juga. Al-waladu jalisun, anak kecil itu duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Ya, di sini ada kata yang lumayan tidak asing bagi kita, yaitu jalisun. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya majelis. Ya, lumayan tidak asing bagi kita. Jalisun, majelis. Ya, sudah ada kata-kata yang kompleks, sudah ada kata-kata yang baru. Jadi ikhwah yang ada di studio dan yang saudara sekalian yang ada di rumah, perbanyak murojaah agar tidak cepat lupa apa yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, ikhwah sekalian, kita lanjutkan yang ada di bawahnya. Di sini ada 10 nomor. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Di sini ada kata jadidun dan qadimun yang artinya baru. Jadidun artinya baru, qadimun artinya lama. Di sini mengenalkan lawan katanya. Al-himaru shagirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Di sini ada kata qaribun yang artinya dekat dan ba'idun artinya jauh. Sekali lagi di sini kita diperkenalkan lawan katanya. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nazifun, kemeja itu bersih. Ya, sekali lagi di sini ada kata-kata yang pernah dipelajari sebelumnya dan ada juga kata-kata yang baru. Untuk ikhwah sekalian, perbanyak latihan dengan cara membaca dan menulis agar memudahkan untuk menghafal. Ya, selanjutnya silakan ikhwah dibaca dan diterjemahkan. Ya, diharapkan juga saudara sekalian yang ada di rumah membaca lebih bagus. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-bindelu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Wal qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nazifun,
kemeja itu bersih. Ya, silakan dilanjutkan di halaman 15. Tamarin, latihan. Kita lihat perintahnya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ma'adabti awakhiril kalimat, dan dengan memberikan harokat pada akhir kata-kata berikut. Jadi perintahnya dibaca, kemudian antum sekalian, ikhwah yang ada di studio maupun yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, waktu tulislah dengan memberikan harokat pada huruf akhirnya saja. Silahkan ikhwah yang ada di studio dibaca dan diterjemahkan juga. Masjidun, masjid. Al-masjidu, masjid itu. Al-ma'u, air itu. Ma'u, air. Al-baitu, rumah itu. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalam, pena itu. Al-kalbu, anjing itu. Kalbu, kalbun, anjing. Komisun, kemeja. Waladu, anak kecil. Al-hajaru, batu itu. Al-waladu, anak kecil itu. Himarun, keledai. Al-himaru, keledai itu. Al-hisanu, kuda itu. Hisanu, keledai. Alhamdulillah ikhwah sudah bisa mengetahui yang mana berakhiran tanwin dan yang bukan. Ya, begitulah buku ini mengarahkan benar-benar langkah demi langkah untuk bisa membaca kitab gundul walaupun tanpa harokat. Yang penting kita sudah mengetahui kaidahnya. Apa kaidahnya? Kalau tidak ada alif lam maka dibaca tanwin dhammatain. Kalau ada alif lamnya maka dibaca tanpa tanwin. Kaidahnya begitu. Jadi kalau tidak ada harokat maka insyaallah ikhwah sekalian kita sudah bisa membacanya walaupun tanpa harokat. Ya, kita lanjutkan ke latihan kedua. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Jadi perintahnya di sini silahkan dibaca dan ditulis agar mudah dipahami. Silakan ikhwah dibaca dan diterjemahkan. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Al-mudarrisu jadid, guru itu baru. Al-qamisu wasifun, kemeja itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabir, batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idu, bulan itu jauh. Al-mindelu nazifun, nazifun, sapu tangan itu bersih. Ya, alhamdulillah kita lihat di sini tidak ada harakatnya dan saya pun tadi tidak membacakan terlebih dahulu serta mengertikan terlebih dahulu, langsung saja memerintahkan dibaca, silahkan dibaca. Namun ikhwah sekalian sudah bisa membacanya meskipun tidak ada harakatnya sama sekali. Ya, kita bahas sedikit. Kita lihat ada alif lam, maka kita tidak membacanya dengan tanwin. Sedangkan maksurun, kita lihat di situ maksurun bertanwin karena tidak ada alif lamnya. Sedangkan maktabu, sedangkan maktab al-maktabu
Di sini meja beralif lam, maka tidak dibaca al-maktabun, tetapi dibaca al-maktabuh. Ya, mungkin itu saja yang sempat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan ikhwah sekalian yang ada di studio dan yang ada di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.